Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam kepada Bapak Ibu Saudara semua pada Selasa malam ini tanggal 7 Januari 2025. Kita bangga punya Yesus, kita bersyukur. Dia adalah sentral pusat di atas segala-galanya, yang memberikan nafas kita hidup, yang memberikan kita kesempatan untuk beraktivitas, bekerja. Kalau kena stroke di rumah sakit tidak bisa bekerja apapun. Hidup tidak ada artinya kalau sudah sakit, saudara. Tapi selagi kita hidup sehat, itu anugerah Tuhan. Biar hidupmu adalah untuk Tuhan. Malam hari ini saya mau menyanyikan pujian, jiwaku merindukanmu ya Tuhan. Karena sebentar kita membaca di dalam Filipi pasal 1 ayat 12-26. Rasul Paulus berkata kepada jemaat yang di Filipi dan kepada kita semua, hidupku adalah Kristus, mati adalah keuntunganku. Karena dia merindu berjumpa dengan Yesus. Cintanya kepada Yesus luar biasa. Demikian mari kita sama-sama pengalaman pribadi yang luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita selama tahun 2024. Dan Tuhan sudah pelihara kita selama tahun kita masih 2025, dari hari pertama sampai malam hari ini pada tanggal 7 Januari. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita berterima kasih. Mari kita mau selalu minta kehadiran Tuhan. Jiwa kita merindu. Hati kita mau selalu diisi dengan firman Tuhan. Jiwaku merindukanmu. Amin. Haleluya. Ya Allah yang hidup. Amin. Haleluya. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Terima kasih Tuhan. Amin. Haleluya. Hatiku melekat kepadamu ya Tuhan. Engkau pujaanku. Amin. Haleluya. Hatiku selalu ada namamu Yesus terukir di hatiku. Amin. Haleluya. Ku bersyukur kepadamu. Engkaulah sumber kehidupanku. Engkaulah penolongku. Ya Allahku, tiada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepadamu Tuhan Yesus, kepada Allah yang hidup. Amin. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatanku, tiada yang lain dalam hidupku. Amin. Haleluya. Engkaulah satu-satunya juru selamatku. Engkaulah Raja Bapakku. Terima kasih Engkau Yesus. Mazmur 41 ayat yang ketiga. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawaku, sehingga aku ditebus berbahagia di bumi. Amin. Haleluya. Tuhan penolongku, Tuhan juru selamatku. Jiwaku haus kepada Engkau Tuhan. Dalam Mazmur 42 ayat 2 dan 3, jiwaku haus kepada Engkau Tuhan. Haleluya. Penolongku Engkau ya Tuhan. Punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi, ya Tuhan. Amin. Haleluya. Punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu
melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Engkaulah Tuhan Yesus Juru Selamatku Bapa. Ampunilah semua dosa salahku. Engkaulah Juru Selamatku Bapa. Sucikan hatiku, pikiranku, dan mulutku Bapa, untuk firman-Mu yang maha agung dan sempurna. Terima kasih Bapa. Berfirman Bapa, sebelum kami berbaring tidur, kami cinta Engkau, cintakan firman-Mu. Firman-Mu selalu di dalam hatiku, dan kulakukan dengan setia Bapa. Kau jadikan kami hamba yang taat, hamba yang menyenangkan, berkenan di hati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus. Bapak Ibu bersama saya, bawa lebih dekat dengan Tuhan, lebih cinta Tuhan, menempatkan Tuhan di atas segala-galanya. Seperti firman Tuhan dalam Mazmur 42 dan 2 dan 3. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikian jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, mari sebelum kita berbaring tidur, kita lanjut baca firman Tuhan. Pagi baca firman Tuhan, malam baca firman Tuhan. Yesus yang menjadi awal kita. Pagi hari kita bangun sebelum beraktivitas, dan malam sebelum kita berbaring tidur, akhiri dengan firman dan doa. Tempatkan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Mari kita jadikan seperti tema firman Tuhan pada waktu saya sampaikan di awal Januari tahun 2025 adalah tahun perkenanan Tuhan. Hidup bagi Kristus. Amin. Mari saya membaca ayat 12 sampai 26, demikian firman Tuhan dalam kitab Filipi. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Amin. Jadi kita sama-sama harus bertanggung jawab untuk kemajuan Injil. Kalau Rasul Paulus bertanggung jawab, dia sampai masuk penjara, melayani pekerjaan Tuhan luar biasa. Mari saudara, kita harus memiliki rasa tanggung jawab, rasa cinta kepada Yesus. Beritakan Injil. Seperti saya tidak pernah berhenti, tiap hari pasti beritakan Injil. Kalau saya ketemu dengan seorang, pasti kayak tadi saya jumpa dengan ibu-ibu, tante, tidak kenal saya. Ya, makan bersama langsung saya sapa. Tuhan memberkati tante, dan saya beritakan Injil sampai kepada anaknya. Saya berhenti supaya mereka mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Karena kerinduan dari Tuhan, kerinduan kita bersama, supaya banyak orang-orang bertobat datang kepada Tuhan. Ya. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain, aku dipenjarakan karena Kristus. Amin. Ada bayar harga. Ikut Yesus, bayar harga. Sampai Rasul Paulus dipenjara. Ya. Saya puji Tuhan, saya belum pernah masuk penjara. Tapi khotbah di penjara. Supaya orang di penjara, para nabi, bertobat datang kepada Tuhan. Ya. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaranku. Supaya bertambah berani berkata tentang firman Allah dengan tidak takut. Amin. Kita berani menyampaikan firman Allah. Puji Tuhan, kita hidup di Indonesia yang tercinta. Adalah dasar negara kita Pancasila dan Undang-Undang 45. Penuh dengan toleransi, menghargai perbedaan. Karena memang perbedaan itu diciptakan sama Tuhan. Wajah kita aja berbeda. Hidung, mata mana yang sama. Coba kalau hidung semua, mata bisa melihat dari mana? Atau kalau mata semua jelalatan. Mulut, kalau semua mulut semua nggak ada mata, ada hidung, bagaimana? Jadi ciptakan itu ada mata, hidung yang berbeda. Tapi semua untuk kemuliaan Tuhan. Tangan kita ini berbeda. Ada jempol, telunjuk, jari manis. Itu kan beda semua, jam jelingking. Berbeda semua.
Tapi dengan perbedaan bangun suatu kekuatan. Kita bisa pegang, ngangkat barang ada kekuatan karena perbedaan menjadi satu. Demikian kita mari. Kita berbeda tapi satu tubuh Kristus. Ya, kita memuliakan Tuhan. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan karena perselisihan. Tapi ada pula yang memberitakan dengan maksud baik. Oh, mari saya beritakan firman Allah dengan maksud tujuan ilahi. Maksud yang baik benar supaya banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Jangan punya perasaan dengki, Bapak Ibu benci, tidak boleh kita buang itu, ya, yang menyebabkan perselisihan. Buang di dalam nama Tuhan Yesus. Yang ada adalah cinta kasih Tuhan di dalam hati kita, ya. Kita mempersiapkan hidup kita, supaya hidup kita layak sama Tuhan. So, ini menjadi keinginan kita, supaya layak. Ya, jangan sampai kita menjadi batu sandungan, ya, jangan sampai kita nyakiti hati Tuhan, jangan. Jangan sampai Raja Salomo nyakiti hati Tuhan. Yudas Iskariot nyakiti Tuhan. Banyak orang Kristen nyakiti Tuhan. Bertobat. Ya, mari kita baru tahun 2025 baru seminggu bertobat. Biar tahun 2005 saya juga katakan tahun perkenanan Tuhan, menyenangkan, berkenan di hati Tuhan. Mereka memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Amin. Sama dengan saya memberitakan firman Tuhan dengan kasih. Ya, saya tanpa pandang mulu loh saudara, semua saya kasih firman Allah. Saya bagi sampai saya tidur sampai pagi. Saya membagi firman Allah 2 jam penuh. Ya, dengan hati yang bersih, tulus. Tidak pernah saya minta uang, tidak. Tapi supaya Bapak Ibu bertobat semua cinta Yesus. Itu ajakan saya. Supaya cinta Yesus hidup di dalam firman Tuhan. Jadilah pelaku firman Allah. Karena kita nih kan saudara. Saudara di dalam Kristus. Ya, pandang Tuhan Yesus. Tapi yang lain karena kepentingannya sendiri. Dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Jangan sampai kita berinjil dengan tidak ikhlas. Punya kepentingan-kepentingan lain. Jangan. Tapi kepentingan satu Kristus. Kepentingan yang lain kita buang. Kepentingan tunggal. Kepentingan Kristus yang kita utamakan. Dalam nama Yesus. Bapak Ibu sudah semua diberkati Tuhan, ya. Jadi sentralnya Tuhan Yesus. Supaya Tuhan yang dipermuliakan. Tapi tidak mengapa. Sebaik-baik juga Kristus diberitakan. Baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal ini aku bersuka cita. Dan aku akan tetap bersuka cita. Di dalam Tuhan ada sukacita. Kalau kita memberitakan firman Allah dengan jujur, di situ berkat. Ya, jangan sampai tidak jujur. Juga jangan sampai dengan pura-pura dengan tujuan motif-motif lain, tidak. Tapi motif satu untuk kemuliaan Tuhan. Dan kedua untuk banyak jiwa-jiwa bertobat diselamatkan. Karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Kristus. Amin. Kesudahan semuanya ujung-ujungnya keselamatan. Karena kerinduan kita bersama, Bapak Ibu bersama saya, diselamatkan dan dipimpin Roh Kudus. Ya, penuh dengan doa. Ada 3 di sini ayat ini bicara keselamatan. Kedua bicara doa. Dan bicara Roh Yesus Kristus ada Roh Kudus akan tuntun kita. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala tidak akan beroleh malu. Melainkan seperti sedia kala demikian sekarang. Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku. Baik oleh hidupku maupun oleh mati. Amin. Biar kemuliaan Tuhan turun menyertai kita. Dan hidup kita menjadi berkat. Bukan menjadi batu sandungan. Kristus dipermuliakan dalam kehidupan kita. Hidup kita harus beres. Supaya dunia bisa tahu bahwa kehidupan kita ada Kristus. Kehidupan kita memancarkan sinar kemuliaan Tuhan. Penuh dengan cinta kasih. Sehingga hidup kita menjadi berkat buat banyak jiwa-jiwa. Dan katakan di dalam ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Karena di balik itu semua kematian, ada kehidupan kekal buat selama-lamanya. Kita bersyukur kalau kita dipanggil dipilih menjadi Tuhan Yesus. Dan hidup kita adalah Kristus. Dan mati keuntungan. Kenapa? Di balik kematian ada hidup kekal selama bersama dengan Tuhan. Seperti Rasul Paulus. Salib sudah bersama Tuhan di Firdaus di sorga. Ada jalan-jalan, saya yakin itu. Ya, bahagia. Sana nggak ada sakit penyakit. Nggak ada demo. Ya, nggak ada beta virus-virus. Saat ini saya dengar di Tiongkok ada virus-virus flu lagi yang sangat membahayakan. Inilah dunia membuat rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas. Tapi kalau bersama Yesus janji Tuhan akan jaga lindungi kita. Di surga hidup bahagia kekal selama-lamanya. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Mari kita hidup harus memberi buah. Rasul Paulus memberi contoh. Bagiku hidup bagi Kristus dan hidup harus memberi buah-buah kebaikan, buah-buah pertobatan, buah kebenaran firman Allah.
Bawa Roh Kudus, biar kehidupan kita menjadi berkat. Aku didesak dari dua pihak, aku ingin pergi, dan dia bersama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih. Amin. Seperti saya juga sama. Kerinduan saya berjumpa dengan Kristus. Saya selalu nyanyi-nyanyi rumahku di dalam kerajaan surga. Karena kerinduan kita, Tuhan lihat hati kita rindu. Malah jadi kenyataan nanti. Kalau rindu jumpa dengan Yesus, benar-benar kita hidup bersama Yesus. Selagi kita sehat, saya terus beritakan Injil. Tapi kalau Tuhan mau panggil, saya sudah siap. Kenapa? Berjumpa dengan Tuhan Yesus. Masuk dalam kerajaan surga. Tapi kalau Tuhan masih izinkan, saya mau hidup sehat, memberitakan Injil, memberitakan kabar kebenaran, supaya banyak jiwa-jiwa jangan berjalan jalan yang bengkok, tapi jalan lurus, jalan Tuhan yang sempurna, supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu, dan di dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama lagi dengan kamu, sekalian supaya kamu makin maju dan bersuka cita di dalam iman, sehingga kemegahanmu di dalam Kristus Yesus makin bertambah, karena aku apabila aku kembali kepada kamu. Amin. Hidup kita menjadi berkat, supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kita. Kristus diagungkan. Dalam diri kita ada Kristus, ada Tuhan, supaya orang lain bisa melihat bahwa kita menjadi surat terbuka bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga hidup kita banyak jiwa-jiwa dimenangkan, Kristus dipermuliakan, dan hidup kita berkenan sama Tuhan. Nama kita terdaftar dalam kitab kehidupan. Itu jadi kerinduan kita, supaya nama kita terdaftar dalam kehidupan kekal. Dan kita mau semakin dekat dengan Yesus. Kita mau cinta Tuhan. Hati kita melekat dengan Yesus. Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Tuhan memberkati kita semua. Jiwaku merindukanmu Bapa, Kau Allah yang hidup. Amin. Haleluya. Jiwaku haus kepadamu, Tuhan Yesus juru selamatku. Ku bersyukur kepadamu, Engkaulah satu-satunya pengharapanku, penolongku, ya Tuhan Yesus. Tiada yang seperti Engkau, Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari perencana. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Selamat malam. Sebelum berbaring tidur, mari kita berjaga dan berdoa. Katakan, hidupku Kristus, matiku Tuhanku. Karena di balik semua ada kebangkitan, hidup bersama dengan Yesus. Jadikan Tuhan sebagai pusat di atas segala-galanya. Saya selalu berulang-ulang katakan, Yesus sebagai sentral kita. Biar tahun perkenanan Tuhan, Roh Kudus tuntun kita, supaya kita hidup menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.